Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita seharusnya 7 orang ini kalian kah? Tapi yang hadir 4 orang, yang hadir aja lah kita belajar. Seperti yang udah saya katakan pada pertemuan awal dulu, kalau Anda masih ingat atau ikut dalam perkuliahan, kita ini belajar secara andragogy approach namanya, belajar dengan pendekatan orang dewasa. Orang dewasa itu selalu berusaha menemukan sendiri dulu berbagai informasi yang mau dibahasnya. Lalu kalau tidak mampu mendiskusikannya bersama temannya, kalau tidak mampu lagi mencari narasumber yang kompeten untuk itu, bisa dosen, bisa guru lain, bisa dosen lain. Tapi yang jelas kita berusaha mendapatkan informasi yang akurat. Pertemuan ini kita mencoba melihat pendidikan anti korupsi itu apa sebenarnya faktor-faktor yang membuat terpengaruh, lalu jenis-jenisnya seperti apa saja, sehingga kita tahu paling tidak mensosialisasikannya, menginformasikannya, dan yang paling penting adalah dari diri kita sendiri ada niat kalau nanti diberi kepercayaan, saya akan jujur ya, sejujur-jujurnya mengelola amanah yang diberikan. Itu yang harus kita coba untuk dipertahankan. Kita akan membahas beberapa tulisan tentang anti korupsi ini, tapi kita pastikan dulu bahan yang paling relevan untuk Anda, apa kira-kira yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu, ada nggak yang tahu jenis-jenis korupsi itu seperti apa saja? Kalau kita lihat jenis-jenisnya itu seperti apa? Seperti nyuap menyuap, Pak. Itu jenisnya suap menyuap. Lagi, ciri-ciri korupsi itu sudah tahu? Kalau kita lihat ini ciri-ciri korupsi, antara lain itu mengkhianati terhadap kepercayaan. Apa yang pertama? Pengkhianatan terhadap kepercayaan. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga atau masyarakat umumnya. Ini dah ciri-cirinya. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingannya, untuk kepentingan khusus. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu tahu. Korupsi itu tidak bisa sendiri, dia harus melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang mengendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk pengesahan hukum. Nah, jenis-jenis korupsi. Bisa Anda jelaskan ini apa kira-kira maksudnya korupsi transaktif ini? Siapa yang bisa jelaskan? Ada tadi saya buat di layar transaktif. Ini dia. Nampak di layar? Ada di layar kalian itu bahannya. Udah kena? Udah tersharing? Halo? Belum, Pak. Belum. Belum apa? Belum ada, belum nampak. Belum nampak, Pak. Belum nampak? Masa iya? Perasaan Bapak udah Bapak share. Kalau ini udah nampak?
Udah, Pak. Udah ya. Udah, Pak. Ah. Kalau udah nampak, apa kira-kira maksudnya itu? Jenis korupsi dipandang dari segi tipologinya, tipe-tipenya maksudnya. Apa maksudnya korupsi transaktif? Korupsi yang memeras, korupsi impestif, korupsi perkerabatan, korupsi defensif, korupsi otogenik, korupsi dukungan. Siapa yang mau menjelaskan itu? Ini sebelum saya informasikan kepada Anda, siapa yang mau menjelaskan itu? Apa kira-kira? Ega, coba Ega dulu. Saya, Pak. Siapa? Suhendra. Saya. Iya, Pak. Hmm. Korupsi transaktif menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak menerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini. Oleh dua-duanya korupsi jenis ini biasanya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat Ya. dan pemerintah, Pak. Begitulah kira-kira, Pak. Iya, iya. Seperti pencairan bansos gitu, Pak. Orang itu bekerja sama. Contohnya transaktif itu kalau bansos itu macamnya nggak diakui oleh Juliardi sebagai transaktif ya. Itu dianggap suap. Dia tidak tahu itu katanya, dia disuap. Pokoknya dia. Nah, transaktif ini dari awal sudah ada kesepakatan memang. Misalnya si Suhendra mau dapat nilai tinggi dari Pak dosennya. Di awal udah dibuat dulu kesepakatan, Hendra, nanti kalau kamu dapat nilai tinggi, kamu beri saya ini ya. Nah, itu sederhana aja, nggak usah jauh-jauh kali. Itu udah transaktif itu. Terus Hendra bilang, berapalah Pak kira-kira kalau nilainya A, kalau nilainya B, kalau saya nggak usah masuk-masuk pun nggak apa-apa kan Pak. Nah, itu udah transaktif itu. Udah ada hitung-hitungan. Nah, ini sangat memalukan. Sangat memalukan karena dia sadar orang lain mungkin tidak tahu. Tapi yang Maha Kuasa, Maha melihat, Maha mengetahui, dia tercatat sebagai yang satu penerima transaksi, yang satu memberi transaksi. Nah, kalau suap menyuap pada awalnya seperti apa? Korupsi yang memeras itu. Nah, sampai di situ masuk dalam pikiranmu, Ega, apa pengertian korupsi transaktif tadi? Adanya timbal balik antara seseorang gitu, kayak suap menyuap. Adanya apa ya Pak, kayak kalau misalnya dalam jual beli itu akad gitu ya Pak. Pokoknya dia saling kerjasama antar dua orang untuk gimana ya. Contoh lainnya yang seperti apa lah tuh yang transaktif itu? Contoh lain, kalau tadi kan antara dosen dengan mahasiswa, ada yang lain? Lain apa ya? Misalnya seseorang bilang nanti misalnya gini, misalnya pekerja bukan Pak, gimana ya? Misalnya ada seseorang bilang sama temannya, nanti saya bantu kamu ini, nanti saya bantu kamu ini, kamu harus bantu saya ini, gitu ya Pak. Nggak apa-apa. Contoh lainnya.